Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Back-end Development untuk materi keempat dengan tema Require, membaca data, menambah data, dan update data. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana instalasi back-end menggunakan framework Express, basic routing, dan rute. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan untuk membuat require, membaca data, menambah data, dan update data. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat file book, kemudian dengan router kita menampilkan data bukunya, mengirim, kemudian mengupdate dan delete. Kita lanjut. Materi berikutnya adalah menggunakan sintaks require untuk mengimpor modul buatan sendiri atau modul mandiri yang di-download dari npm, atau import modul buatan sendiri dengan diawali /book, artinya modul berada di root aplikasi kita. Nah, sekarang kita akan tempatkan modul buatan kita di dalam folder baru, lalu kita import dengan sintaks require. Langkahnya adalah buat folder baru di dalam dengan nama root. Ya, jadi kita buka project kita yang kemarin ini, kemudian kita buat folder baru ya. Di dalam project kita ini, klik kanan, new folder. Nah, kita beri nama router. Oke. Selanjutnya, kemarin kan kita sudah membuat file book ini ya, .js. Pindahkan file book.js ke dalam folder router. Ini ya. Klik, tarik. Nah, sekarang di dalam folder router sudah ada file book.js. Untuk selanjutnya, pada file index ini, karena sudah berubah alamatnya, maka yang di sini perlu kita perbaiki. Sekarang bukan lagi sini ya. Oh, ini sudah otomatis ini langsung berubah ini ya. Maka indeksnya ini, nah, jadi diingat punya kalian yang sebelumnya itu berada di sini di /book ini. Nah, karena kita pindah ke router, folder router, maka di sini berubah menjadi ini ya. Coba kita cek. Masih berjalan lancar. Ini tadi. Dan di slide selanjutnya, membaca data yang dideklarasikan di dalam kode program. Tadi require sudah, sekarang membaca data. Buka file book.js, buat data array di dalam kode program, lalu panggil dengan sintaks response.json book. Oke, sekarang ini kita ketik di program kita. Atau yang di sini tadi kita perbaiki ya. Kita buat data baru di sini. Namanya membuat data array atau data dummy ini ya. Let book
tanpa beri tanda koma. Nah, ini karena sama, ini kita copy saja. Tapi ini ID-nya kita rubah 2, judul bukunya Express.js 2, ISBN-nya kita rubah 2. Sekarang kita punya data dummy yang berbentuk array 2 di dalam konstanta atau let book. Oke. Sekarang ya, buka file book.js, buat data array di dalam kode program, lalu panggil dengan sintak respond.json book. Nah, maka yang ini ya, sintaksnya yang ini res.send kita ganti. Supaya datanya bentuknya yang kita panggil adalah JSON karena array. Nah, sekarang kita cek localhost /book. Maka data dummy yang kita buat tadi ada 2 buah buku dengan ID 1, judul buku Express.js 1, ISBN 11. ID 2, judul buku Express.js 2, ISBN 2222. Ini adalah menampilkan data dengan menggunakan Postman. Kita coba. Nih, data bukunya juga sudah tampil. Ya, ada 2 data buku. Ya, ini untuk menampilkan atau membaca data. Kemudian kirim data dengan rect body ke list data array yang kita buat. Jadi ini referensi dokumentasinya ada di sini. Jadi dengan menggunakan rect.body, ketika user mengirimkan data yang disubmit melalui form, disebut sebagai permintaan atau rect.body. Ini ya. Jadi nanti kalau sudah ada front end-nya, ketika ada user mengirimkan data yang disubmit melalui form, disebut sebagai permintaan rect.body. Bagaimana cara menggunakannya? Sekarang kita tambahkan kode program untuk di bagian indeks. Ini ya, mengaktifkan atau tambahkan setting default untuk rect.body. Ya. Kita buka index.js. Ya, kemudian kita tambahkan di sini bawahnya ini. Jadi settingannya caranya adalah app.use express.json.
Ini digunakan untuk memparsing application atau data bentuk JSON. Kemudian app.use kita pilih true. Nah, sekarang kita sudah menambahkan sintaks setting default untuk rect.body. Selanjutnya kita akan menambahkan data menggunakan metode post, menambahkan buku ya, menggunakan metode post. Caranya adalah kita buka booknya ini. Nah, untuk metode post yang ini, ya kan, ini kita rubah. Router.post. Kita tampilkan dulu datanya di data yang kita tambahkan di terminal. Rect. Nah, setelah kita tambahkan sintaks ini, sintaks dengan metode post ini, kita coba di Postman dengan menggunakan metode post, ini ya, post. Kita coba tambahkan buku. Ini jangan lupa body, kemudian pilih ini, ya. Nah, kemudian di sini, ini key-nya ini samakan dengan yang di sini. Jika di sini ID, judul buku, JDL buku, ISBN, maka di sini ini harus sama ini ya. Kita mau menambahkan satu judul buku. Di sini ada pesan tambahkan data buku. Nah, data bukunya ditambahkan di mana? Di sini tadi kan hasilnya kan kita tampilkan di terminal, maka bisa kita cek di terminal bahwa data buku ID 3, judul buku backend development ISBN 33. Nih sudah berhasil ditambahkan. Ya. Data bukunya sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya, tadi kan kita melihat hasil yang sudah kita tambahkan di dalam terminal. Sekarang bagaimana cara menampilkan datanya? Menampilkan datanya di browser Postman. Kan di sini kan belum datanya nggak muncul ya, data yang kita tambahkan ini. Sekarang mau saya tambahkan datanya supaya muncul di sini. Caranya di sini recent ini kita rubah menjadi rect. Kita cek di sini. Kita tambahkan data ini. Nah, datanya sudah bertambah. Di sini sudah ada ID 3, JDL bukunya backend development, ISBN-nya 333 muncul di browser Postman. Di terminal juga muncul, ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menampilkan data buku yang sudah kita tambahkan ini di dalam browser?
Maka untuk menampilkannya kita harus menggunakan metode push. Ya. Melakukan push data hasil request ke dalam list array. Jadi, mari kita buka file book. Kemudian di sini ini nggak usah kita tampilkan di sini, guys. Book dot sekarang kita coba sini. Nah, ini datanya sudah muncul 3. Judul buku ID 1, judul bukunya Express JS1, ISBN-nya 111. ID 2, judul bukunya Express JS2, ISBN-nya 2222. ID 3, judul buku Backend Development, ISBN 3333. Ini data buku yang baru kita tambahkan. Coba kita tambahkan satu lagi, ID 4, Backend Development 4. Maka di sini akan bertambah 4 datanya, ya. Kita tadi sudah belajar menampilkan data buku, menambah data buku, ya, pos, ya. Nah, sekarang kita coba update data buku. Update data buku ini karena kita hanya punya data bukunya yang dummy 2, ID 1 dan 2, maka yang bisa diupdate adalah data ini, ya. Update data dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan menambahkan atau mengaktifkan express JSON dan express dari rec.body. Ini, ya. Nah, kita tadi sudah aktifkan kan ini. Yang pertama tadi. Jika menggunakan cara ini, pastikan modul express yang digunakan adalah versi terbaru. Jadi lihat di paket JSON-nya. Atau kita akan cara kedua, kita install modul body parser. Ya, caranya npm install body parser. Untuk saat ini kita akan belajar dengan menggunakan cara yang pertama, karena kan sudah kita tambahkan, ya, ini, ya. Sudah kita aktifkan express JSON dari express dan request.body-nya. Soalnya kita buka book, ya, di sini, ya. Nah, di sini ini kita delete dulu aja ini, guys. Supaya tidak membingungkan. Oke. Kita akan belajar melakukan update data. Caranya, kalau kita update data, berarti kita kan update datanya satu per satu. Berarti setiap data yang mau kita update harus disesuaikan dengan ID-nya. Jadi caranya router metodenya put, ya, untuk update data, ya. Jangan lupa ini ID berapa nanti yang mau kita update. Kita buat konstantan ID. Jadi konstanta ID ini digunakan untuk menangkap parameter dari ID-nya.
kemudian book, jika buku.id sesuai, ya, ID-nya sesuai, maka buku.id sama dengan ID buku buku.j. Nah, tadi JDL buku sama dengan buku.jdl buku sama dengan rec. Return, tampilkan data bukunya. Oke. Kemudian dalam bentuk JSON, kirim data bukunya. Jadi kita akan mengupdate data bukunya ya. Caranya kita coba Postman. Tadi data bukunya kita kan ini 1, ID 1, judul bukunya Express JS 1, ISBN 111. Oke, sekarang kita coba update data bukunya. Jangan lupa untuk update metodenya put, ya. ID yang mau diupdate, kita mau update data bukunya, judul bukunya, dan ISBN. Kita coba. Oh, ternyata ada error, ya. Cannot put. Oh, coba ini. Oh, ini kurang ini. Ini harusnya. Nah, oke, ya. Kita coba sekarang. Nah, ya kan? Data buku ID 1, pemrograman backend, ISBN-nya 451. ID 2, Express JS 2, ISBN-nya 2222. Atau kita mau rubah yang ini, ID 2, maka di sini jangan lupa di sini. ID 2, di sini ID 2. Mau kita rubah judulnya menjadi pemrograman backend 2, kodenya 555. Oke. Nah, sini ya. Sekarang sudah berubah ya. ID 2, pemrograman backend 2, ISBN-nya 5555. Kita cek di browser. ID 1, judul bukunya pemrograman backend 3, ISBN 451. ID 2, judul bukunya pemrograman backend 2, ISBN 5555. Ini ya. Sama ya, kita sudah berhasil melakukan fungsi update.
Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Untuk perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.